Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hardianto Janggi, SMH, pengajar mata kuliah Tindak Pidana Korupsi dan Ekonomi semester genap 2019-2020, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan ini, melalui channel YouTube ini akan memberikan perkuliahan dalam hal pertemuan keempat mata kuliah Tindak Pidana Korupsi dan Ekonomi. Oleh karena itu, mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah ini silakan melakukan like dan subscribe dan menambahkan komentar, menuliskan nomor induk mahasiswa dan nama lengkap mahasiswa. Sebagai bukti telah memutar video dalam hal materi pertemuan keempat mata kuliah Tindak Pidana Korupsi dan Ekonomi. Baik, saya akan memulai perkuliahan ini, yaitu dengan sebagaimana RPS, rencana pembelajaran semester, yang telah saya sampaikan pada pertemuan awal, bahwa pertemuan ini adalah membahas tentang unsur tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Saya menyampaikan terlebih dahulu bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkembangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dalam perkembangannya diatur dalam undang-undang, dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1000, perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya ini merupakan sebuah asas legalitas bahwa perbuatan korupsi itu adalah perbuatan yang dilarang di Indonesia karena telah ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, saya akan memfokus berkaitan dengan materi ini, memfokus dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Rumusan pasalnya adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, dalam rumusan pasal 2 ayat 1 tersebut ada beberapa hal yang kemudian menjadi unsur terhadap rumusan pasal 2 ayat 1 tersebut. Rumusan pertama adalah setiap orang. Nah, setiap orang ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, yaitu pada pasal 1 ayat 3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Jadi yang dimaksud ini adalah bagi siapa saja yang sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana korupsi. Jadi dalam ilmu hukum pidana ini sebagai subjek hukum pidana, artinya pelaku. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa rumusan tentang setiap orang itu adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Apa itu korporasi? Dapat kita temukan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, yaitu korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Jadi di sini adalah kumpulan orang maupun kumpulan kekayaan yang terorganisir, yang apakah itu dia badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Jadi setiap orang di sini adalah subjek hukum terhadap tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah secara melawan hukum. Nah, secara melawan hukum dalam hal
ilmu hukum pidana dapat kita bedakan adalah sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Sifat hukum melawan hukum formil itu adalah sifat melawan hukum yang telah dirumuskan dalam undang-undang pidana korupsi. Artinya perbuatan itu adalah benar-benar bertentangan atau terpenuhi unsurnya dalam rumusan pasal itu. Nah, contoh begini, dalam hal tadi saya sampaikan rumusan pasal 2 ayat 1 itu adanya setiap orang, kemudian adanya memperkaya, dan kemudian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi artinya betul-betul melanggar pasal dalam undang-undang tidak pidana korupsi. Nah, perbuatan material ini adalah perbuatan yang oleh masyarakat merupakan suatu perbuatan yang korupsi, padahal perbuatan itu adalah perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang korupsi. Contoh begini, sering dalam percakapan sehari-hari sampaikan bahwa kamu melakukan korupsi, padahal perbuatan itu bukan perbuatan korupsi, karena di situ tidak adanya suatu akibat atau tidak adanya suatu perbuatan itu tidak berakibat terhadap kerugian keuangan negara. Contoh suatu pengambilan uang atau penggalapan uang dalam organisasi atau suatu perusahaan yang ternyata perusahaan itu tidak ada kaitannya dengan keuangan negara. Jadi perbuatan itu adalah belum dirumuskan dalam hukum tertulis atau dalam undang-undang tidak pidana korupsi. Nah, kemudian memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Memperkaya dapat kita maknai adalah suatu hal yang dapat menambah kekayaan. Nah, kata kaya sendiri adalah orang yang mempunyai harta, dalam hal ini uang dan sebagainya. Kalau kemudian kita kaitkan dengan pengertian kekayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang membuat orang yang belum kaya menjadi kaya atau membuat orang yang telah kaya bertambah kaya. Jadi seseorang, orang perseorangan tadi, atau orang lain ataupun korporasi yang awalnya tidak kaya menjadi kaya dan kemudian telah kaya bertambah kaya. Artinya memperkaya itu dalam hal rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Memperkaya diri sendiri gitu ya. Kemudian dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, dalam hal keuangan negara itu adalah kalau kita kembali dalam hal undang-undang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 2003, rumusannya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Artinya bahwa sini ada rumusannya tentang semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Itu pengertian keuangan negara menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Namun dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 dapat kita jumpai tentang, dalam penjelasannya dapat kita jumpai adanya suatu penjelasan tentang keuangan negara, yaitu keuangan negara itu adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya sebagai bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul
karena berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kemudian badan dalam penguasaan, berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara ataupun perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Jadi memang terdapat perbedaan tentang keuangan negara sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 3 tentang keuangan negara, dan pengertian keuangan negara seperti dirumuskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, dalam hal memaknai itu perbedaan tersebut, maka karena undang-undang tidak pidana korupsi merupakan leg spesialis, maka menjadi suatu pedoman pedoman dalam hal bagaimana tentang keuangan negara bagi penegak hukum adalah pada penjelasan pasal 31 tahun 99 tentang pengertian keuangan negara tersebut. Dan nah, itu ya. Kemudian tentang perekonomian negara ini juga dapat kita temukan dalam penjelasan pasal, yaitu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai suatu usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Jadi perekonomian negara itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun tingkat pusat maupun tingkat daerah yang untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Nah, dampak korupsi adalah tadi mengakibatkannya terganggu tentang perekonomian negara sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat 1 tersebut. Artinya bahwa betul-betul perbuatan korupsi dalam pasal 2 ayat 1 tersebut adalah tidak hanya tentang keuangan negara yang sifatnya lebih sempit, namun sifatnya lebih luas lagi, adanya kerugian dalam hal perekonomian negara. Oleh karena itu bahwa perbuatan korupsi ini kalau kemudian kita pahami tadi dalam hal rumusan pasalnya adalah di pidana penjaranya dapat di penjara seumur hidup atau paling sedikit 4 tahun maupun paling tinggi 20 tahun ya, paling lama 20 tahun. Artinya karena adanya suatu hal kerugian keuangan negara dan perekonomian, sehingga memang betul-betul sanksi pasalnya ada pasal yang ringan, ada pasal yang kemudian singkat 4 tahun, dan ada paling lama maupun bisa dilakukan dengan penjara seumur hidup. Nah, kemudian tadi tentang kerugian negara. Kerugian negara, kalau kita kembali kepada memahami tentang pasal 10 Undang-Undang BPK, bahwa BPK lah yang kemudian dapat menghitung tentang kerugian negara. Artinya bahwa tentang bagaimana secara rigid bahwa dalam Undang-Undang BPK sebagaimana diatur dalam pasal 10, kalau kita pahami hanya BPK lah sebetulnya yang lembaga yang berhak untuk menentukan tentang kerugian negara. Artinya di sini adalah sebuah hal yang memang bagi penegak hukum harus dapat memahami itu, bahwa kalau kita merujuk pada Undang-Undang BPK, hanya BPK lah yang dapat menghitung keuangan negara, berdasarkan kerugian keuangan negara. Nah, namun kalau kemudian kita pahami tentang SEMA Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 pada rumusan Kamar Hukum Pidana, bahwa
diatur dalam ketentuan butir ke-6, dinyatakan begini. Instansi yang berwenang menyatakan adanya tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional. Jadi kalau berdasarkan pada SEMA itu, secara konstitusional hanya BPK lah yang dapat menghitung kerugian negara. Namun dia tambahkan lagi, sedangkan instansi lainnya dalam hal ini seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat, Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklarasi adanya kerugian negara. Nah, artinya bahwa bagi penegakan hukum tidak pidana korupsi, dalam hal bagaimana menetapkan kerugian negara itu harus kembali pada pasal 10 Undang-Undang BPK. Adapun tentang SEMA tadi yang menyatakan bahwa sedangkan instansi lainnya, yaitu dia lakukan tetap berwenang melakukan pemeriksaan. Namun mereka tidak punya kewenangan untuk mendeklarasi atau tentang menetapkan kerugian negara. Jadi memang betul-betul ini harus kemudian dikembalikan pada ketentuan konstitusional. Nah, hal ini apa? Hal ini merupakan hal penting karena pada rumusan pasal 2 ayat 1 tadi adanya prase dapat merugikan keuangan negara. Prase ini adalah sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung nomor 25/PUU Datar angka Romawi 14 angka Romawi angka Romawi 2016, maka amar putusannya prase dapat itu adalah inkonstitusional. Artinya kata dapat itu kemudian oleh putusan Mahkamah Konstitusi tadi itu kemudian tidak dapat diterapkan lagi karena oleh MK dalam putusannya itu adalah inkonstitusional. Nah, kalau kita pahami dapat merugikan keuangan negara, dapat itu dalam bahasa sederhananya dapat merugikan keuangan negara dan dapat tidak merugikan keuangan negara. Artinya bersifat potensial loss di situ. Artinya masih bersifat potensi. Sehingganya pasca putusan MK nomor 25 tahun 2016 tersebut, maka dengan dihilangkannya kata dapat dalam hal kerugian negara tadi itu oleh pembuat pelaku tidak pidana korupsi itu harus betul-betul sudah bukan lagi sifatnya potensi, tapi merupakan suatu kerugian yang nyata atau bersifat actual loss. Jadi dalam hal bagaimana mendapatkan unsur kerugian negara itu harus betul-betul telah dilakukan perhitungan oleh lembaga yang berwenang. Jadi kerugian negara itu ada bukan hanya sekedar dugaan, bukan hanya sekedar potensi, namun telah dihitung berapa kerugian negara atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh seseorang maupun korporasi tadi itu. Sehingganya betul-betul dapat memenuhi unsur perbuatan formilnya terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Sehingganya dalam hal penegak hukum untuk melakukan suatu
penegakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini, unsur setiap orang, unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun korporasi, dan unsur memperkaya untuk merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, harus betul-betul memang semua unsur tadi terpenuhi. Sehingganya orang yang kemudian disangkakan dalam hal melakukan tindak pidana korupsi tadi itu disangkakan bahwa dalam hal diberikan sanksi sebagaimana dalam rumusan tadi, entah hakim menerapkan hukuman seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun maupun paling lama 20 tahun, atau maupun hukuman denda paling sedikit 200 juta